Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini nuwasil darsunal balaghah min kitab Syarhul Balaghah wa huwa syarhun li kitabi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 185. Mazilna fi ilmil ma'ani wa huwa fannun min fununi al-balaghah. Qulna anna al-balaghah laha salasatu fununin, ilmul ma'ani, ilmu al-bayan, wa ilmul badi'. Wa nahnu al-an mazilna fi ilmil ma'ani wa qulna anna ilmal ma'ani fihi sittatu abwabin. Wal an nahnu fil babil khamis wa huwa al-waslu wal fasal. Ba'da an takallamna an al-babir rabi' wa huwa al-qasr. Fal'an sanatakallam bi'idnillahi ta'ala anil fasli wal wasli. Wa qad akhadna al-wasal fi al-liqa'i al-madi. Qulna anna al-wasla huwa al-'atfu bil wawi, al-'atfu bainal jumlataini bil wawi. Wa idza takallamna 'anil wasli wal fasl fa ahammu syai'i huna mawadi'uhuma, di mana mata yajibu al-fasal wa mata yajibu al-wasal. Ya. Idza takallamna 'anil qasar fil babir rabi fa as-su'al ahammu syai' fi babil qasar huwa ma hiya turuqul qasar. Ma hiya turuqul qasar. Amma fi babi al-wasal wal fasal mata yajibul wasal wa mata yajibul fasal. Hadha huwa ahammu syai' huna. Baik. Jadi di setiap bab itu ada titik berat pembahasannya, untuk harus paham ya, fokus pembahasannya itu di mana saja ya, agar gambaran masalah mind mappingnya nanti akan mudah. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil wasal. Bahwasanya wasal itu yajibu fi maudhi'ain ya. Wasal itu wajib hukumnya pada dua kondisi. Ya, kondisi yang pertama idza tafaqatil jumlatani khabaran au insya'an ya, kalau dua kalimatnya sama-sama khabar atau sama-sama insya'. Dan kondisi yang kedua idza auhama tarkul atfi khilafal maksud, kalau seandainya ya, jika tidak kita atafkan maka akan terjadi salah paham ya, atau menyelisihi makna yang ingin kita sampaikan, maka ketika itu wajib hukumnya di wasal. Baik, maka selesai dari wasal kita akan masuk sekarang mawadi'u al-fasal ya. Mawadi al-fasal, kapan kita menfasal ya, dalam kondisi apa saja wajib fasal itu ya, ada disebutkan di sini ya, 5 tempat ya. Kalau wasal ada 2, maka fasal ada 5 tempat, 5 kondisi di mana wajib hukumnya di situ. Baik, qala al-muallif rahimahullah mawadi'u al-fasli. Yajibul faslu fi khamsati mawadi'a. Al-awwal an yakuna bainal jumlataini ittihadun tamun. Kondisi yang pertama yaitu dua kalimat tersebut ada ittihadun tamun. Ittihad artinya ya, kesatuan, kesamaan. Tamun yang sempurna. Contohnya apa? Bi antaku nasaniyatu badalan minal ula. Contohnya kalimat yang kedua adalah badal dari kalimat yang pertama. Yang namanya badal kan pengganti, berarti dia adalah sesuatu yang sama dengan yang diganti. Wadih ada? Ya, itu yang disebut dengan ittihadun tamun. Masalan qaulu ta'ala amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi an'amin wa banin. Ya. Di kalimat pertama amaddakum bima ta'lamun, bima ta'lamun ya, dengan apa yang kalian ketahui. Di ayat selanjutnya dijelaskan bima ta'lamun itu apa? Bi an'amin wa banin. Berarti kata bi an'amin wa banin ini adalah badal untuk bima
ta'lamun. Ya, berarti di sini ada ittihadun, ya, ada ittihadul makna, kesamaan makna. Apa itu bima ta'lamun? Bi an'amin wa banin. Apa itu bi an'amin wa banin? Bima ta'lamun. Huwa itu badal di sini. Baik. Di sini badal mutabiq. Baik. Qala asy-syarih yajibul faslu fi khamsati mawadi'a al-awwalu an yakuna bainal jumlataini ittihadun tamun wa ma'na ittihadun tamun ay an takuna kullu jumlatin hiyal ukhra. Kalimat yang pertama adalah kalimat yang kedua, nggak ada bedanya. Ya, cuman kalimat yang kedua itu ya badal dari kalimat yang pertama. Imma ainuha au bayanan laha, entah kalimatnya sama-sama. Misalkan dua ayat yang sama diulang. Ya. Ya, imma ainuha au bayanan laha, entah ya ainuha bimana zatuha hiya ya, au bayanan laha, atau kalimat yang kedua itu adalah penjelas untuk kalimat pertama. Au ma asbaha dzalik bi an takuna saniyatu badalan minal ula nahwa qouli ta'ala amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin amaddakum muna bimana razaqakum bima ta'lamun ay razaqakum bi an'amin wa banin. Baik. Fal jumlatul ula amaddakum bima ta'lamun wal jumlatus saniyah amaddakum bi an'amin wa banin fasaniyatu badalun minal ula. Wa alamatul badal annaka law hadzaftal mubdal minhu istaqamal kalam. Ya, tanda dari badal itu adalah kalau antum hapus ya, dia akan tetap kalimatnya sempurna. Masalah naqul qala amirul mu'minin Umar bin Khattab. Man huwa amirul mu'minin huna? Umar bin Khattab. Law hadzafna Umar bin Khattab lastaqamal kalam. Ya, kalimatnya akan tetap mustaqim, maknanya akan tetap bagus jika kita mengatakan ja'a atau qala amirul mu'minin. Ya. Baik, itu yang disebut dengan badal. Jadi cara mendeteksinya seperti itu. Hapus salah satunya. Kalau kalimatnya masih normal, maka berarti dia badal. Walau qulta fi ghairil Qur'an wattaqul ladzi amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun lastaqamal kalam. Kalau antum katakan wattaqul ladzi amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun, kalimatnya benar di sini. Ya, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun famimadza amaddakum bi an'amin wa banin. Nah, jadi kalau antum hapus kata wa jannatin wa 'uyun, ya, maka kalimatnya akan tetap mustaqim. Itu seandainya kalau berada di luar Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an tentu tidak boleh kita menghapus. Walau kanatil ayatul karimah amaddakum bima ta'lamun wa amaddakum bi amwalin wa banin lasarat as-saniyatu ghairu al-ula wal maqsudu bayanun anna as-saniyata hiyal ula. Ya, ini maknanya ya. Kalau antum tambahkan waw di situ, amaddakum bima ta'lamun wa amaddakum bi an'amin wa banin. Kalau antum tambahkan waw di situ berarti jatuhnya ke apa? Berbeda. Wasal jadinya kan. Wasal itu kapan? Ketika adanya taqabul itu, ya. Di maudhi al-awwal ya. Adanya taqabul di situ, adanya at-tadad. Nah, berarti al-ula laisatis saniyah was saniyah laisatil ula. Berarti ayat pertama dan ayat kedua berbeda maknanya. Padahal yang kita inginkan di sini adalah ayat kedua itu penjelas untuk ayat pertama. Baik. Wal maqsudu bayan, di situ bayan. Bayan itu badal berarti, ya. Makanya badal itu dinamakan atfu bayan. Ya. Fatakunu jumlah amaddakum bi an'amin wa banin badalan minal ula. Fa idza qala qail mal balagha fi kaunihi ya'ti mubhaman fil awal summa mufassilan fis tsani. Ayat ini kenapa kok dua kali diulang di situ? Amaddakum bima ta'lamun wa amaddakum bi amwalin wa bi an'amin wa banin. Kenapa diulang begitu? Ya, kenapa yang pertama mubham? Mubham artinya masih samar, bima ta'lamun ini kan masih umum sekali maknanya. Ya. Sedangkan di kalimat yang kedua didatangkan dengan mufassal, terperinci. Kenapa yang pertama umum, yang kedua khusus? Gitu. Jelas maksudnya ya? Baik. Qulna al-fa'idatu min dzalika amron. Rahasianya, balaghahnya di situ yang pertama anna i'adatahu marrataini taukidun. Pengulangan itu bermakna taukid, penekanan. Berarti benar-benar maknanya.
Amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'amin wa bani, kalau diterjemahkan artinya sungguh atau benar-benar Allah memberikan kalian rezeki dengan an'amin wa banin. Ada makna al-faidatu al-ula. Wal faidatu tsaniyah annal bayana ba'dal ibham auqa'u fin nafs. Ya, karena penjelasan ya setelah sebelumnya masih berbentuk samar-samar, ada satu kalimat ya samar-samar, kemudian setelahnya antum jelaskan auqa'u fin nafsi, lebih berbekas di dalam jiwa, lebih berkesan di dalam jiwa. Auqa'na bermakna lebih berkesan. Fa inna syai'a idza jaa'a mubhaman tatalla'atin nafsu ila bayanihi wa idahihi. Karena kalau kita menyebutkan kalimat yang masih umum, masih samar ya, maka orang yang mendengar itu akan menunggu kelanjutannya, penasaran ya, penjelasan dari kata-kata yang samar tadi. Ketika Anda mengatakan qala Amirul Mukminin. Amirul Mukminin siapa di sini? Abu Bakar, Umar, Utsman, kan Amirul Mukminin juga itu. Ya. Nah, maka kemudian kita sebutkan qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, maka itu akan lebih kokoh di dalam hati jadi. Ya. Fa idza wuddiha ba'da dzalika sara auqa'u fil nafsi wa arsakhu fil qalb, akan menjadi lebih kokoh di dalam hati. Ya, seandainya ayat tadi langsung mengatakan kami berikan kalian rezeki dengan hewan-hewan ternak dan anak-anak dan anak keturunan, ya, bisa jadi makna ini akan luput atau terlupakan atau lewat begitu saja. Ya, tapi kalau susunannya seperti ayat tadi, amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi amin wa banin, itu maknanya akan lebih berkesan di dalam hati, ya, lebih berkesan. Baik, ini logikanya paham maksudnya di sini ya, faedahnya ya. Logikanya begini, analoginya ya. Antum masuk kelas mempelajari sesuatu, ya, langsung jelas di hari itu juga ketika dijelaskan, ya. Besok bisa jadi antum sudah lupa. Tapi bandingkan kalau malam harinya antum baca buku, kemudian menemukan permasalahan, dan antum tidak paham. Berusaha dibaca-baca, bertanya-tanya kepada orang-orang, nggak ada yang bisa memberikan antum jawaban. Kemudian besoknya di kelas antum tanyakan itu, dan antum dijelaskan penjelasannya apa. Maka maknanya akan lebih kokoh bagi antum sekarang. Paham maksudnya ya? Kenapa? Karena sebelumnya makna pelajaran itu mubham bagi antum, sekarang menjadi jelas. Maka sesuatu yang menjadi jelas setelah sebelumnya mubham, itu akan lebih berkesan di dalam hati dibandingkan sesuatu yang langsung jelas. Gitu ya. Ya, antum khaliyaz dzihn, kemudian jadi jelas langsung, maka ya itu bisa jadi tidak terlalu berkesan. Ya. Ya, ibaratnya analogi lainnya adalah orang yang terbiasa bergelimang harta, ya, tiba-tiba dia jatuh miskin, ya, maka dia akan lemah menghadapi kemiskinan. Dia akan mengeluh. Tapi kalau orang yang memang sudah terbiasa di atas kemiskinan, ya, tidak terpengaruh. Begitu. Ya, jadi sesuatu yang berubah dari yang samar menjadi jelas, ya, dari satu kondisi-kondisi yang lain, maka itu akan lebih berkesan bagi orang yang mendengar. Baik. Qala rahimahullah au bi an takuna saniyatu bayanan laha au bayanan li jumlatil ula wal badal musawatu syai'i li syai' mithlu qama zaidun akhuka. Badal dalam tinjauan ilmu balaghah nama pengertiannya adalah musawatu syai' li syai', penyamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Masalah qama zaidun akhuka, man akhuka Zaid, man Zaid akhuka, ada huwa al badal. Amal bayan fala budda an yakuna fihi ziyadatun fil makna. Ya, adapun al bayan, ya, kalau kita ingin menjadikan kalimat yang kedua sebagai penjelas untuk kalimat yang pertama, maka tentunya kalimat yang kedua jumlahnya lebih banyak daripada kalimat pertama. Kalau sama-sama, di mana penjelasnya kalau begitu? Apa maksudnya ya? Wa jumlatul bayan, contohnya yang ada bayan di ayat fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld. Qala ta'ala fawaswasa ilaihi wa lam yaqul fawaswasa lahu li'anna ilaihi ablagh ka'annahu ja'ala hadal wiswasa wasilan ilaihi bil fi'il. Ya, digunakan kata ila di sini. Ini menunjukkan bahwasanya
Was-was itu timbulnya dari luar, begitu, masuk ke dalam. Ya, bukan waswasalahu. Kalau waswasalahu berarti Allah yang membuat dia was-was dari dalam, gitu. Tapi waswasa ilai, ya, coba lihat di sini. Yang mana lebih dekat penyebutannya, lahu atau ilai? Lebih dekat. Jumlah hurufnya yang mana lebih banyak, lahu atau ilai? Ilai, ya kan? Ya, berarti maknanya lebih jauh, gitu. Dari situ cara melihatnya, ya. Ya, kalau Anda mengatakan ya, kharajtu minal masjid, ya, dan Anda katakan dakhaltu al masjid, ya, mana yang lebih dekat di situ? Dakhaltu al masjid. Kenapa? La yahtaji ila harfi jar. Apa maksudnya? Jadi harfi jar ini adalah fungsinya, ya, untuk mendekatkan kata ya, kharajtu sama kata al masjid. Ya, maka maknanya terpisah di situ, butuh bantuan huruf jar. Tapi dakhaltu al masjidah dekat maknanya. Kenapa? Karena kalau antum sudah di dalam suatu tempat, ya antum dekat dengan tempat tersebut. Tapi kalau antum keluar dari suatu tempat, kan antum menjauh dari tempat tersebut. Makanya kharaja itu pakai huruf jar min, dakhala tidak perlu. Ya. Maka salah kalau antum mengatakan dakhaltu ilal fasli, udkhulu ilal fasli. La, ya. Kama qala ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. La yaqul wadkhuli ila jannati huna. Ya, udkhulu masakinakum, la yaqul udkhulu ila masakinikum. Ya. Fadkhulul baba sujada, la yaqul fadkhulu ilal babi sujada. Ya. Baik. Ada min nahiyati al makna hada muhim jiddan law fahimtum hada la hasaltum ala fawaida katsirah minal ayatil karim. Baik. Wa ma'nal wiswasi haditsun nafsi fis sadar. Wiswas itu atau waswasa yuwaswisu wiswasan, ya, fa'lala yufa'lilu fi'lalan au fa'lalan yajuz kilahuma. Itu artinya haditsun nafs. Haditsun nafs artinya pembicaraan jiwa di dalam hati. Ya, bisikan jiwa maksudnya. Waswasa ilahi syaitan wa haddatsahu bi nafsihi. Famadza qala? Ya. Waswasa ilahi syaitan. Ya, syaitan, ya, membisikkan kepada Adam. Apa yang dikatakan oleh syaitan? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkil la yabla. Ya, wa jumlatul bayan hiya jumlatu qala ya Adam. Wa hiya bayanun liswasil ladzi sadara minasyaitan li Adam. Walau qala fawaswasa ilahi syaitan wa qala ya Adam, lakanat jumlatu qala ya Adam ghairul waswasa. Mana hada? Di ayat tadi, ya, di di awal tadi dikatakan fawaswasa ilaihi syaitan. Waswas itu kan dengan haditsun nafs tadi kan. Haditsun nafs itu kan dengan ucapan. Ya, makanya dilanjutkan qala ya Adam. Apa maksudnya? Berarti apa waswas yang ditiupkan oleh syaitan? Berbentuk perkataan qala ya Adam hal adulluka. Berarti kalimat qala ya Adam hal adulluka ini bayan untuk mana waswas. Oh, ada? Ya. Baik. Walau qala fawaswasa ilaihi syaitan wa qala ya Adam, maka nanti jumlah qala ya Adam ghairul waswasa. Kalau seandainya ditambahkan wawu di situ, fawaswasa ilaihi syaitanu qala wa qala, ada wawu di situ kan wasal jadinya. Kalau ada waw wasal jadinya. Berarti waswas itu sama kalimat selanjutnya itu berbeda. Waswas itu perbuatan, qala itu perbuatan yang lain. Padahal yang kita inginkan di sini apa? Waswas itu adalah qala, ya, qala ya Adam. Waswas itu isinya adalah ucapan ya Adam hal adulluka ala syajarati al-khuld wa mulkin la yabla. Wal istifham fi qawlihi hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla yuradu bihi at-tashwiq wa huwa kadhibun bila syak lakin asy-syaitan hakadha yaf'alu bi Adam wa bani. Ya, di situ ya syaitan cerdas di situ, dia menggunakan ya kalimat tanya di situ hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya, hal adulluka, mau enggak aku tuh? Ya. Jadi enggak langsung menunjuki tapi ditanya dulu. Ya. Ini namanya at-tashwiq. Tujuannya adalah untuk membuat penasaran. Ya. Nah, sebagaimana ini antum sering temukan dalam hadis Nabi, ya kan?
Ya, Nabi saya mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian ya, ini dan ini, gitu kan? Hal adullukum ala da'in wa dawa, ya, ala da'ikum wa dawaikum. Nah, itu tujuannya adalah untuk tasywiq. Karena seandainya kalau langsung disampaikan, maka maknanya kurang berkesan, kurang melekat di dalam hati. Baik. Itu dia kondisi yang pertama, wajibnya al-fasal, yaitu ketika kalimat itu, dua kalimat tersebut ada ittihadun tamun, ya. Ada ittihad, ya, ittihad itu contohnya di sini bisa berbentuk badal, bisa berbentuk bayan. Badal artinya huwa-huwa. Kalau bayan, huwa-huwa juga, cuman maknanya yang kedua lebih banyak daripada makna yang pertama. Jadi kalau maknanya sama, itu namanya badal. Kalau maknanya yang kedua lebih banyak dari yang pertama, itu namanya bayan. Kalau ditanya misalkan, misalkan, siapa saudaramu? Ya, dijawab Zaid. Ya, siapa saudaramu? Atau antum katakan saudara saya Zaid. Saudara saya Zaid, ini badal namanya. Karena maknanya sama. Ya, satu mana di sini, ini satu sama dengan satu, begitu. Huwa, saudara saya adalah Zaid, Zaid adalah saudara saya. Nah, tidak ada bayan di sini, kecuali kalau antum katakan saudara saya adalah seorang guru di madrasah bernama Zaid, dia orangnya begini. Nah, itu bayan. Jadi kapan terjadinya bayan itu? Kalau kalimat keduanya lebih banyak daripada kalimat pertama. Ya, ketika antum bertanya dengan kalimat panjang lebar misalkan, kemudian yang menjawab itu dijawab dengan kalimat yang lebih sedikit daripada pertanyaan antum, ya itu berarti belum lega antum mendapatkan jawaban di situ. Ya, kenapa? Karena seharusnya bayan itu harus lebih banyak daripada yang dijelaskan. Ya, itu hukum asal bayan, dia harus lebih banyak daripada yang dibayankan. Baik. Ini dia kondisi yang pertama. Insyaallah taala sanakhus al-maudi asani fil liqa'i al-qadim. Wallahu taala a'lam.